There's not much to do when all I can. Obat dari kecewa karena sikap manusia adalah melepaskan, mengikhlaskan, menjauh, kemudian kembali membangun bahagia baru di dalam diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku akan makeover tempat yang selalu tersembunyi di rumah aku, yaitu tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Tempat ini tuh jarang sekali aku masukin ke kamera ya teman-teman, karena bergelantungan kayak gitu nggak karuan. Nah, kali ini aku punya tempatnya. Kemarin aku beli ya teman-teman, ini tuh kayak gantungan gitu. Aku lihat sih pokoknya gambarnya itu bagus banget. Nah, sekarang aku mau nyoba apakah ini tuh mudah dipasangnya atau enggak. Nah, aku mau pasang sendiri ya teman-teman tempatnya. Nah, untuk harganya sama ongkir ke rumah aku itu sekitar 190.000 gitu ya teman-teman. Kalau harga dari sananya 180. Pakai ongkir nggak tahu pakai biaya apa lagi. Kalau misalkan COD itu lebih mahal lagi ternyata. Nah, waktu kemarin tuh diajarin sama suami tata cara pembayaran lewat transfer gitu. Ya sekarang udah bisa lah sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah, ini dia keadaan tempat penyimpanannya. Ini tuh jarang banget kan aku memperlihatkan di kamera tempat penyimpanan bergelantungan seperti ini. Tempat sapu, tempat pelan, pokoknya dan sebagainya itu ada di sini. Nah, aku mau merubah suasananya menjadi lebih enak dipandang. Untuk rak sepatu sepertinya aku pindahin aja ya teman-teman, jangan ditaruh di sini, jadi biar nggak kecampur. Nah, untuk pertama kalinya aku cabut-cabut dulu itu pakunya. Masya Allah, pakunya itu pada gede-gede gitu ya teman-teman. Jadi nggak seimbang banget paku sama yang digantung. Nah, karena susah, ada sebagian gitu yang susah, makanya aku menggunakan garpu. Dan untuk di luar itu cuacanya panas banget ya teman-teman. Ini pun aku kerja di dapur itu sambil keringetan. Nah, terlebih dahulu tadi aku bersihkan dulu dindingnya, karena walau bagaimanapun itu dinding pasti adalah debu-debu sedikit. Nah, ini aku ukur dulu, ternyata kalau misalkan nyampe ke atas wallpapernya itu nggak cukup ya teman-teman. Nah, aku menggunakan wallpaper yang polos warna putih. Jadi kalau misalkan dicat kan lama ya. Kalau ini lebih praktis, tapi warnanya sama gitu putih, cuma mungkin ketahanannya aja. Nah, ini kalau wallpaper aku beli di Mr. DIY, harganya itu murah. Kalau nggak salah 34.000 ya teman-teman, atau 20.000 gitulah. Pokoknya segitu aja cari yang kayak gini. Cuma ini tuh emang agak sedikit tipis, jadi harus hati-hati takut sobek. Nah, jadi beginilah ya teman-teman, kalau misalkan aku sudah agak sedikit jenuh, pengen healing, aku healingnya di rumah aja. Makeover tempat dimana kalau misalkan hasilnya memuaskan, itu membuat aku bahagia. Karena terkadang kita itu sibuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Bahkan kebahagiaan itu kita ukur dengan materi atau misalkan melalui orang-orang di luar hidup kita. Misalkan nyari kebahagiaan ya misalkan ke pasangan hidup kita atau misalkan ke anak-anak. Ya, namanya juga orang hidup ya teman-teman, punya definisi kebahagiaan masing-masing. Tapi alangkah baiknya kebahagiaan kita itu jangan digantungkan kepada orang lain, walaupun itu orang terdekat dengan kita, termasuk suami gitu. Karena kalau misalkan kita bersandar ke makhluk, sekali lagi makhluk itu akan berubah-ubah. Maka jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada makhluk hidup sesama seperti kita. Nah, kalau aku sih fokus aja ya teman-teman, membahagiakan diri sendiri itu ya bergantung pada kita sendiri. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan. Dengan me-makeover sedikit begini aja bikin bahagia, kenapa enggak gitu. Nah, ini tuh terlihatnya kayak nempel gitu ya teman-teman, numpuk, tapi nggak apa-apa, nanti juga nggak bakalan kelihatan. Nah, di sini masalahnya itu ada stop kontak. Ini tuh untuk lampu yang di belakang itu ya, lampu yang di dinding.
Jadi stop kontak itu ada di sini. Jadi aku harus berpikir gimana caranya ini supaya terlihatnya rapi. Jadi aku gunting dulu di bagian stop kontaknya, itu tuh menonjol banget ya teman-teman stop kontaknya. Jadi mentang-mentang dulunya mungkin ada di bagian belakang gitu, jadi nggak terlihat. Padahal sekarang aku mau makeover ini, jadi pengen terlihatnya lebih estetik. Nah, tapi yang namanya manusia ya teman-teman, kita diberikan akal, berarti kita harus berpikir bagaimana caranya supaya lebih rapi. Nah, alhamdulillah ini udah terlihat lumayan lah rapi. Nah, sekarang bagian menempatkan posisi dari gantungan ini, aku masih bingung posisinya, entah itu harus di belah atas atau misalkan di belah bawah. Soalnya kan kalau kita mau ngegantung sapu atau tempat ngepel itu kan pada panjang gitu ya teman-teman, harus ngegantung. Jadi kalau terlalu bawah pastinya nyampe ke lantai. Nah, untuk yang pertama ini sebagai acuan ya teman-teman, aku pasang dulu. Nah, untuk pemasangannya pun tidak aku ukur terlebih dahulu, ini nggak tahu miring atau enggak, aku perkirakan saja gitu ya teman-teman. Ternyata memasangnya itu gampang-gampang susah, soalnya ini tuh pakunya kecil banget. Kalau agak gedean sedikit mungkin lebih mudah gitu ya, tapi kalau kecil, mana di rumah aku itu nggak ada palunya dibawa ke pondok pesantren. Jadi aku menggunakan batu ini ya teman-teman. Nah, ini udah satu aku coba, ini tuh ada tempat kaitannya itu ada banyak ya teman-teman, tapi enggak aku pergunakan semuanya. Nah, jadi lebih praktis lagi ketika teman-teman pengen beli yang kayak gini nih. Jadi caranya kita tempelin dulu semuanya kayak tadi. Nah, kemudian dipaku. Nah, nanti pakunya itu kan pasti ada bekasnya. Nah, bekas itulah yang menjadi acuan. Dengan begitu pekerjaan kita pun bakalan lebih cepat selesai. Nah, sambil masang ini kita bahas tentang kebahagiaan kita yang ciptakan ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Nah, jangan sekali-kali mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal yang keputusannya itu bukan di tangan kita. Contohnya, kita itu jangan sekali-kali berpikir kita bakalan bahagia kalau misalkan kita banyak uang atau misalkan kita jadi orang kaya. Karena belum tentu ya teman-teman. Kalau menurut aku kebahagiaan itu ya dari hal-hal yang sepele seperti ini. Kalau kita menikmatinya akan membuat perasaan kita itu bahagia. Nah, aku itu paling senang banget suasana yang baru. Karena ibu rumah tangga itu kan ada di rumah terus ya teman-teman. Jadi yang kita temui cuma suami, anak, dan rumah kita. Ya berapa sih luasnya rumah? Paling juga luasnya itu luas tanahnya 200 meter misalkan. Belum lagi luas bangunannya. Pasti nggak jauh dari kasur, dapur, sama sumur. Makanya harus ada sesuatu yang agak sedikit berbeda. Misalkan sebulan sekali bikin suasana berbeda nih, apa yang diganti nih, posisinya kursi misalkan atau posisinya kasur, posisinya lemari. Nah, kalau misalkan punya uang ya makeover tipis-tipis kayak gini itu pun bisa membuat hati, terutama hati aku ya, bikin bahagia banget. Nah, ini juga salah satu cara aku menyiasati tempat yang terbatas. Jadi ini tuh dapur aku tuh kecil banget ya teman-teman ukurannya. Cuma 3x3 kalau nggak salah. Untuk ukuran dapur itu kecil. Soalnya kan ada meja untuk masaknya. Jadi terlihatnya jadi lebih kecil banget. Tapi pengen bisa menyimpan berbagai macam. Jadi untuk di sebelahnya lagi ini tuh tempat penyimpanan belanja bulanan, aku taruh di rak, aku pun pernah makeover. Nah, ini untuk menyimpan tempat-tempat kebersihan. Ini juga salah satu trik agar kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan tempat yang ada di rumah kita, yaitu dengan cara memilih tempat gantungan seperti ini.
Jadi ini banyak banget gunanya. Tempat alat-alat kebersihan kita itu nggak bercecer di mana-mana. Nggak usah nyari sapu, misalkan udah rumahnya udah kotor banget, kita nyari sapu nggak tahu ada di mana sapunya. Tapi kalau udah ada tempat seperti ini jadi lebih enak. Nah, ini juga ada tempat untuk nyimpan serbetnya atau lap. Ini juga ada ambalan-ambalannya, kita bisa naro seperti ya yang seperti itu ya teman-teman, alat-alat kebersihan. Nah, ini udah terlihat cantik. Walaupun belum beres, itu pinggirnya masih agak sedikit kurang ya teman-teman, masih ada yang warna kuningnya. Jadi aku mau semuanya aja. Jadi pas aku lihat ternyata di deket pintu itu masih ada satu garis kuning gitu kayak jompang gitu ya teman-teman. Makanya aku turun lagi, kemudian aku pasang wallpapernya, kebetulan masih ada sedikit ya teman-teman, cukuplah untuk sampai ke bawah. Alhamdulillah ini alat-alat kebersihan seperti sapu, tempat empelan, kemudian vakum udah terlihat rapi ya teman-teman. Ini pun caranya itu gampang banget, jadi cara pasangnya itu gampang. Dengan harga 200.000 kurang udah bikin rumah kita itu tampil rapi. Nah, untuk ukuran temboknya ini adalah 1,5 meter gitu ya teman-teman. Posisinya berada di belakang pintu. Kalau misalkan kebuka ini tuh jadi gak kelihatan sih, cuma kelihatan sedikit, tapi bisa dioptimalkan dengan menyimpan alat-alat kebersihan. Nah, ini juga salah satu tips untuk menyimpan barang-barang di rumah kita itu supaya terlihatnya rapi, tapi juga bisa menghemat ruangan gitu ya teman-teman, yaitu dengan cara pasang rak yang gantung seperti ini. Nah, untuk yang sebelahnya itu aku kasih rak, kasih juga kotak-kotak yang putih. Jadi dengan warna putih itu membuat ruangan menjadi cerah dan terlihatnya itu lebih luas. Alhamdulillah makeover kali ini aku merasa puas banget dan aku merasa happy ya teman-teman. Nah, ini lanjut aktivitas sore hari. Aku tuh mau kedatangan banyak tamu ya teman-teman. Katanya maghrib mau datang ke pesantren ke sini. Jadi sekalian aja aku lihat-lihat dulu di sini. Ini tuh lihat ikannya udah pada gede-gede gitu ikannya. Nah, ini adalah salah satu project aku ya teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya. Aku mau bikin dapur untuk anak-anak santri. Jadi dapurnya itu nggak bersatu di rumah. Asalnya kan sekarang masih pada masak di rumah ya teman-teman. Rumah yang kemarin aku house tour itu. Nah, sekarang mereka itu mau bikin di sini sendiri. Di sini tuh ada kamar mandi satu, kemudian aku mau bikin di sini tuh untuk meja untuk kompor. Ini tuh berada di bawah dari tangga, jadi memanfaatkan lahan yang ada. Tapi ini cukup luas menurut aku ya teman-teman. Kalau misalkan udah jadi ini pasti luas banget. Sekarang belum terlihat aja. Nah, ini untuk kamar mandinya. Jadi sengaja di sini tuh nggak ada kloset, soalnya takut mereka tuh jorok kalau misalkan ada kloset. Soalnya ini kan untuk makan juga di sini. Nah, kalau untuk kamar mandi itu hanya ada keran, bisa untuk mandi juga, cuma nggak bisa untuk BAB kayak gitu. Nah, ini di bawah tangganya bisa dimanfaatin untuk gudang kecil. Alhamdulillah ini udah maghrib ya teman-teman. Keluarga aku udah pada datang. Alhamdulillah seneng banget kalau misalkan didatengin sama keluarga besar. Ini tuh gak nginep ya teman-teman, soalnya gak terlalu jauh. Jadi kita cuma beda kecamatan aja, perjalanan cuma 1 jam. Alhamdulillah ini udah pada pulang lagi. Aku pun mau pulang ke rumah, jadi gak nginep di pondok pesantren. Nah, kita naik mobil touring ya teman-teman.
Kalau di tempat aku ini tuh namanya mobil touring. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.